Berhenti berpikir kalau tubuhmu itu adalah perangkat yang sudah final dan bebas bug. Secara nalar, manusia adalah sebuah mesin biologis yang menjalankan triliunan baris kode setiap detiknya. Biasanya, sistem ini bekerja dengan sangat tertib. Jantung memompa, paru-paru bernafas, dan otakmu memproses realita dengan standar yang kita sebut normal. Tapi, pernahkah kamu ngerasa kalau ada aplikasi di HP-mu yang tiba-tiba crash dan menampilkan visual yang berantakan? Nah, hal yang sama bisa terjadi pada tubuhmu. Di dunia medis, ada momen-momen di mana hardware dan software manusia mengalami anomali yang sangat ekstrem. Kondisi ini bukan sekedar sakit flu atau pusing biasa. Ini adalah jenis kesalahan sistem yang mengubah cara seseorang melihat dunia, merasakan tubuhnya, atau bahkan berfungsi sebagai makhluk hidup. Kadang, anomali ini terlihat seperti sihir, film horor, atau kesalahan desain yang sangat fatal. Hari ini, kita akan membedah 7 kondisi medis paling ganjil yang pernah tercatat dalam sejarah. Kita akan melihat bagaimana nalar biologi bekerja saat ia salah jalan dan menciptakan realita yang tak masuk akal bagi penderitanya. Siapkan nalar empatimu, mari kita bedah satu persatu. Alice in Wonderland Syndrome, protokol distorsi persepsi visual. Pernahkah kamu merasa kalau benda di sekitarmu tiba-tiba membesar seperti raksasa, atau malah mengecil seperti mainan semut? Atau mungkin kamu merasa tanganmu memanjang sampai menyentuh langit-langit. Inilah Alice in Wonderland Syndrome. Nalarnya adalah glitch pada GPU otak. Bagian otak yang mengatur persepsi visual dan spasial mengalami gangguan pengolahan data. POV kamu sekarang. Kamu melihat gelas di depanmu tampak sejauh 1 kilometer, padahal ada di depan hidungmu. Kamu merasa tubuhmu menyusut sampai kamu takut diinjak oleh kucingmu sendiri. Kondisi ini sering dikaitkan dengan migrain atau aktivitas elektrik yang abnormal di lobus parietal. AIWIS mendikte nalar kita bahwa apa yang kita lihat bukanlah realita objektif, melainkan hanya hasil olahan kartu grafis di dalam kepala kita yang sesekali bisa mengalami error skala. Stoneman Syndrome, protokol perbaikan yang overacting. Ini adalah salah satu kondisi paling mengerikan dalam sejarah medis, fibrodysplasia ossificans progressiva atau FOP. Bayangkan jika setiap kali otot, ligamen atau tendonmu terluka, tubuhmu tidak memperbaikinya dengan jaringan normal, tapi malah mengubahnya menjadi tulang. Nalarnya adalah protokol perbaikan yang salah instruksi. Tubuh penderitanya seolah-olah memiliki perintah hard code untuk mengubah segala sesuatu menjadi rangka. POV kamu terbentur sedikit di lengan, dan beberapa minggu kemudian, lenganmu kaku selamanya karena ototmu telah berubah jadi tulang solid. Pelan-pelan, penderita FOP akan terkunci di dalam penjara tulang yang mereka bangun sendiri dari dalam. Ini adalah nalar biologi yang terlalu rajin. Ia ingin melindungi tubuh dengan tulang, tapi malah mematikan fungsi gerak secara total. Cotard's Delusion, protokol zombie di dunia nyata. Ini adalah anomali mental yang sangat ganjil. Cotard's Delusion atau sindrom mayat berjalan. Penderitanya memiliki keyakinan mutlak bahwa mereka sudah mati, tidak punya organ tubuh, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nalarnya adalah diskoneksi data emosional. Otak penderitanya masih berfungsi, mereka masih bisa bicara dan jalan, tapi ada bagian otak yang mengatur perasaan keberadaan diri yang terputus dari kesadaran. POV kamu melihat ke cermin, tapi kamu yakin kalau yang kamu lihat adalah mayat yang sedang membusuk. Kamu berhenti makan karena kamu pikir orang mati nggak butuh makan. Kamu merasa jiwamu sudah lock out dari server dunia, padahal jantungmu masih berdetak kencang. Cotard's Delusion mendikte nalar kita bahwa eksistensi kita bukan cuma soal detak jantung, tapi apakah otak kita setuju kalau kita masih hidup. Three-Man Syndrome, protokol kerentanan ekstrim terhadap virus. Pernah melihat foto seseorang yang tangan dan kakinya terlihat seperti batang pohon yang berkerak. Inilah epidermodysplasia verruciformis. Kondisi ini sangat langka dan melibatkan mutasi genetik yang membuat sistem imun seseorang tidak mampu melawan virus HPV yang sebenarnya biasa saja. Nalarnya adalah firewall imun yang bolong. Virus HPV yang pada orang normal cuma bikin kutil kecil, pada penderita ini justru menyebabkan pertumbuhan kutil gagah yang tidak terkendali dan mengeras seperti kulit kayu. POV kamu melihat tanganmu perlahan-lahan tertutup lapisan keras berwarna coklat yang beratnya mencapai berkilo-kilo, membuatmu tidak bisa megang sendok atau bersalaman. Ini adalah nalar parasitik di mana virus membajak pertumbuhan kulit manusia dan mengubahnya menjadi struktur organik yang asing. Foreign Accent Syndrome, protokol bahasa yang nyasar. Setelah mengalami trauma kepala atau stroke,
Ada orang yang tiba-tiba bangun dan berbicara dengan logat asing yang sangat kental, padahal mereka tidak pernah keluar negeri atau belajar bahasa tersebut. Inilah Foreign Accent Syndrome. Nalarnya adalah glitch pada arsitektur intonasi. Otak tidak memberimu pengetahuan bahasa baru, tapi ia mengubah cara kamu mengontrol otot bicara, lidah, bibir, dan pita suaramu. POV kamu adalah orang Jakarta asli, tapi setelah bangun dari koma, setiap kata yang keluar dari mulutmu terdengar seperti orang dari pedalaman Skotlandia atau aksen Italia yang kental. Kamu merasa aneh dengan suaramu sendiri, sementara orang lain mengira kamu sedang bercanda. Ini adalah bukti bahwa logat hanyalah settingan kecil di panel kontrol motorik otak kita yang bisa bergeser hanya karena satu benturan kecil. Fatal familial insomnia, protokol tombol shutdown yang rusak. Kita semua butuh tidur, tapi bayangkan jika suatu malam kamu berhenti bisa tidur selamanya. Fatal familial insomnia adalah penyakit prion genetik yang menyerang talamus, bagian otak yang mengatur siklus tidur. POV kamu sudah terjaga selama 4 bulan. Kamu merasa lelah yang luar biasa, berhalusinasi, kehilangan berat badan, dan sarafmu mulai hancur karena otakmu tidak pernah bisa melakukan restart. Tidak ada obat tidur yang bisa membantu, karena saklarnya memang sudah rusak secara fisik. FFI adalah kondisi medis yang paling melelahkan di dunia, yang akhirnya berujung pada kematian karena mesin tubuh tidak sanggup lagi beroperasi tanpa masa istirahat. Aquagenic urticaria, protokol alergi pada bahan dasar kehidupan. Terakhir, adalah kondisi yang tidak masuk akal secara biologis, alergi air. Penderitanya akan mengalami ruam merah yang sangat perih dan gatal setiap kali kulit mereka menyentuh air, termasuk air hujan, keringat, atau bahkan air mata mereka sendiri. Aquagenic urticaria adalah ironi terbesar dalam The Wonder, sebuah sistem yang alergi pada zat yang justru menjadi komponen utama pembentuk dirinya sendiri. Jadi, apa benang merah dari 7 kondisi medis paling ganjil ini? Secara nalar, kesehatan adalah kondisi order atau ketertiban yang sangat presisi. Kita sering menganggap remeh kemampuan kita untuk bisa tidur, bisa mandi, atau sekedar bisa melihat ukuran benda dengan benar. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi hanyalah soal settingan GPU, AIWIS. Fisik bisa berubah jadi penjara jika instruksinya salah, FOP. Identitas bisa hilang jika emosi terputus, COTARDS. Sistem imun bisa menjadi pengkhianat terbesar, alergi air. Kekacauan biologi ini adalah bukti bahwa tubuh manusia adalah sebuah proyek yang penuh resiko. Memahami anomali ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk memberikan nalar syukur yang lebih dalam bahwa mesin tubuhmu yang normal hari ini sebenarnya sedang melakukan keajaiban statistik yang luar biasa karena berhasil menghindari triliunan kemungkinan error sistem. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, ngejelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.